Kira-kira apa yang mau kita bicarakan soal perdagangan orang ini, ya? Apa, Rik? Kasus-kasus yang lagi trending sekarang ini bro. Perdagangan human trafficking kan, yang lagi marak itu penjualan organ tubuh, ginjal, khususnya dari sektor-sektor industri jasa, terutama pariwisata dan perhotelan. Baru-baru ini kan marak tuh ada beberapa kasus yang orang di daerah yang katanya banyak berasal dari Sumatera Utara itu ditawarkan untuk bekerja di luar negeri, seperti ke Thailand dan Kamboja. Ngomong-ngomong kita ini belum kenalan, Iya. kenalan dulu. Ya, dengan saya Bang Henry, HK ini sangat familiar sekali. Saya bisa dipanggil dengan Derek lah. Nah, hari-hari memang kita habiskan di dunia edukasi lah. Ya. Jadi mungkin bukan orang ini juga ya yang terlalu lebih banyak ke edukasi dan sekaligus juga memperhatikan mungkin beberapa isu-isu, terutama di yang edukasi yang saya tekuni, itulah di bidang hotel maupun pariwisata gitu kan. Nah memang itu perkenalan singkat dari saya. Tinggal masih di seputaran Batam, Tiban tepatnya kan. Nah memang pada kesempatan hari ini sangat berterima kasih nih kepada Bung Hendri ini yang telah mengajak untuk sharing ya terkait podcast terkait isu-isu apa yang lagi marak untuk saat ini ya, yang baru lagi mungkin kalau saya Bung Hendri melihatnya itu dari industri jasa perhotelan dan pariwisata itu baru-baru ini kan memang banyak sekali marak terkait kasus human trafficking atau perdagangan orang dengan alasan bentuk menawarkan kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Akan tetapi tidak sesuai kenyataannya. Tiba-tiba sampai di sana dijual, bekerja tidak sesuai, misalnya awalnya dijanjikan di sektor hotel dengan gaji pakai US dan segala macam di daerah Thailand dan Kamboja sana. Ini laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan. Dan pasar mereka itu biasanya adalah umur orang yang 20 tahunan. Masih muda ini? Iya, masih muda. Dan itu sempat viral juga beberapa waktu yang lalu itu. Umur di bawah 20 tahun nggak ada? 18 lah, 17-18 itu paling nih. Maksimumnya kayaknya banyak di 25. Baru-baru ini kan tertangkap itu Bung Hendri di Batam, di Baloi. Ada salah satu mereka ini punya jaringan internasional orang Myanmar. Jadi memang mencari khususnya perkampungan yang ada di tempat kita di Indonesia ini. Nah itu tertangkap di daerah Baloi kalau nggak salah saya sama otoritas terkait. Yang mau dibawa ini orang-orang ini keluar melalui via Malaysia. Dari Malaysia sebenarnya ke Thailand, tapi tidak melalui pelabuhan resmi. Jadi melalui pelabuhan tikus, transaksinya nanti di tengah jalan. Transaksi ini gimana ceritanya nih? Jadi transaksi di tempat itu atau di mana, bagaimana? Jadi mereka yang uruskan semua. Jadi ketika mereka menawarkan pekerjaan, di awalnya mereka menawarkan gaji yang besar, dokumen semua yang diuruskan, berangkat ke sana, pokoknya nanti sampai di sana dijanjikan tempat yang enak, tempat tinggal. Nah nanti mereka sudah siapkan kapal, kan sudah ada jaringan mereka di tengah laut, di lintas negara. Jadi mereka bawanya tidak melalui pelabuhan resmi. Jadi kita katakanlah pelabuhan. Ada yang nyebut dari sini? Ada. Mereka jaringannya ada. Ya, rata-rata didominasi oleh organisasi-organisasi internasional lah yang punya perwakilan di mereka, kayak di Indonesia ini ada, terus di Malaysia juga ada, Thailand ada, dan di Kamboja itu ada, sampai ke Myanmar sana. Dan tertangkap di Bali itu berapa orang? Kalau yang agennya itu 1 orang.
Cuma di dalam itu ada beberapa orang yang dia taruh di dalam sebuah rumah kayak gitu kan, belum sempat diberangkatkan, ternyata ada yang sempat lari dari situ. Satu orang lari, mungkin mereka keluar mungkin dengan alasan izin beli makan atau apa. Cuma pada saat didatang di sana itu gadget mereka diambil nih, jadi mereka sebenarnya tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar. Seperti itu. Tapi kalau di Batam ya saya rasa itu tempat pemukimannya di mana, penampungannya itu? Dia bukan pemukiman, dia menyewa satu ruko. Oh. Jadi untuk saya pernah lihat tuh kan rukonya tuh di teralis semua. Ya, di berita kita ada itu viral. Yang viral dari di. Berarti banyak yang dari luar daerahnya. Banyak, terutama dari mayoritas dari Sumatera Utara. Kalau dari daerah Jawa Timur. Tapi dia ada pula agennya di Surabaya. Tapi kalau di sini mayoritas. Oh, ada agennya. Ada penyalurnya. Jadi memang si agen ini sifatnya di jaringan ini ketika dia menyalurkan orang yang akan dijual, mereka dapat komisi per orangnya itu. Berapa kira-kira? Kalau itu nominalnya kita nggak tahu juga. Cuma yang kira-kira yang biasanya sampai puluhan juta lah, minimal sampai puluhan juta. Satu orang. Ya, puluhan juta sekitar 20-an atau 30. Ya, 30-40 juta. Oh, besar itu. Nah, dipaksa bekerja sampai di sana nanti ketika tidak sesuai dialihkan kerja fungsi ke judol. Kan basicnya ada juga judol sekarang di Kamboja Myanmar. Mereka disuruh kerja 18 jam sehari. Ketika mereka tidak sanggup dengan kerentanan fisik, nah itulah baru di sana organ tubuh mereka ini dipreteli satu persatu, dijual lah kesannya kan, iya memang seperti itu. Dan itu juga ada penampungnya rata-rata orang-orang. Dari mana itu? Dari negara mana yang pernah? Dari Timur Tengah, dari Eropa, dan bahkan ada pesanannya. Ya, pesanannya sudah ada. Dan yang terbesar itu banyak ini dari Timur Tengah dan India. Banyak itu. Dan banyak rata-rata yang mayoritas korbannya itu adalah perempuan. Iya, yang mayoritas yang. Kenapa tidak laki-laki? Karena laki-laki mungkin sudah terkontaminasi. Ya, banyak sekali kan. Kita bisa dulu, akan dilihat dulu benar-benar kondisi ginjal yang sehat dan segala macam baru ini kan. Tapi rata-rata banyak perempuan. Kira-kira rata-ratanya berapa pendapatan orang-orang yang daftar sebagai TKI ilegal lah maksud saya ya? Itu berapa ya kira-kira? Mereka tidak bayar. Justru mereka yang dibayarin. Tiket mereka ke sana itu dibayarin. Berarti penipuan. Iya, cuma itulah orang-orang awam kita nggak tahu. Ya nggak tahu karena diiming-imingi pekerjaan yang gaji yang besar, fasilitas yang bagus dan segala macam. Hubungannya dengan pariwisata apa nih Pak Dery? Hubungannya dengan pariwisata karena ada beberapa item dari human trafficking ini yang menjanjikan kepada si pekerja itu bekerja di struktur hotel di negara Thailand dan Kamboja, Myanmar sana lah. Akan tetapi ini kan suatu blunder ya atau bumerang ya bagi pelaku pariwisata. Sementara dijanjikan bekerja di sana ternyata tidak sesuai. Berarti kan image dari pengaruh dan impactnya ke sektor perhotelan dan pariwisata itu kan berimpact ya, berdampak ya. Ini ngapain sih dijanjikan di hotel tapi ternyata tiba di sana saya kerjanya jadi admin judol, terus ketika fisiknya udah nggak kuat dijual lagi jadi ginjalnya ke orang yang membutuhkan yang sudah ada pembelinya. Nah itu dia gonjang-ganjing di sana. Mbak, kira-kira itu kalau dia berniat mau jual itu ya taruhlah kalau kita tuh kayaknya utangnya banyak, permasalahan di kampung halamannya banyak, kira-kira berapa dia jual di sana Pak?